278 melawan Bibi Dong lagi, pertunjukan kekuatan pertama tentara Tang. Di medan perang, tubuh Ning Rongrong telah benar-benar menghilang. Yang tersisa hanyalah pagoda 9 lantai setinggi 7 meter yang berkilauan dengan cahaya yang gemilang. Melihat pemandangan ini, Ning Fengzi di Camp Master Roh Heaven Dou Empire tidak bisa menjaga matanya agar tidak bersinar, tinjunya menegang, kegembiraannya terlihat jelas. Memang, ini adalah cincin roh ke-8 yang belum pernah dicapai oleh Sekolah Ubin Kaca 7 Harta Karun. Pada saat yang sama ketika peningkatan kemampuan 6 cincin roh pertama meningkat menjadi 90%, kemampuan roh ke-8 ini juga menjadi keterampilan penyelamatan hidup rahasia 9 Harta Karun Roh Ubin Kaca Douluo Ning Rongrong. Kemampuan roh ke-8 ini dikenal sebagai perlindungan cahaya ilahi 9 Harta Karun. Meskipun itu tidak mutlak dari pertahanan seperti tubuh emas tak terkalahkan, perlindungan cahaya ilahi 9 Harta Karun dapat memblokir serangan apapun di bawah kemampuan roh ke-9, dan secara bersamaan juga menyerap kekuatan roh penyerang dan mengubahnya menjadi kekuatan pertahanan untuk perlindungan cahaya ilahi 9 Harta Karun. Dan ketika menghadapi serangan kemampuan roh ke-9, itu bisa memblokir 9 kali tanpa putus. Ketika 9 Harta Karun perlindungan cahaya ilahi digunakan, itu akan terpisah dari guru roh dan tidak lagi menarik kekuatan roh Ning Rongrong. Pada saat yang sama itu juga tidak akan mempengaruhinya untuk meningkatkan yang lain. Faktanya, bahkan kekuatan tingkat judul Douluo cukup bagus jika mereka bisa menggunakan serangan kemampuan roh ke-9 mereka 3 atau 4 kali dengan kekuatan penuh mereka. Ini juga mengapa Ning Rongrong menyuruh rekan-rekannya untuk tidak memperhatikannya. Meskipun tipe serangan kelincahan itu judul Douluo kuat, dia telah memfokuskan sebagian besar kekuatan rohnya pada kecepatan untuk menghadapi Ning Rongrong sesegera mungkin. Baginya kekuatan serangannya sudah cukup dan cadangan untuk dengan mudah mengakhiri hidup Ning Rongrong bahkan tanpa menggunakan kemampuan roh. Tapi siapa sangka dia akan menabrak perlindungan cahaya ilahi 9 Harta Karun Ning Rongrong. Dengan suara keras, Master Roh Black Lin Ghost Panther yang menyedihkan itu terlempar ke belakang. Kekuatan roh yang ditambahkan ke serangannya sepenuhnya diserap oleh perlindungan cahaya ilahi 9 Harta Karun. Tidak hanya tidak ada salahnya bagi Ning Rongrong, dia malah terluka oleh serangan balasan. Medan perang sudah agak kacau. 9 orang yang dipimpin oleh Tang San melawan 9 Spirit Holtil Douluo. Orang-orang Tang San yang sebelumnya masih bisa membunuh musuh dalam jumlah besar tiba-tiba benar-benar ditekan. Di pihak Tang San, hanya dia dan Dugu Bo yang benar-benar memiliki kekuatan tingkat judul Douluo. Dugu Bo benar-benar terkendali, sementara Tang San bahkan menghadapi permaisuri kekaisaran roh, dengan kekuatan roh di peringkat 99, Bibi Dong. Meskipun Bibi Dong tidak bisa menunjukkan kekuatan penuhnya, perbedaan mutlak dalam kekuatan roh masih sangat sulit untuk diatasi oleh Tang San. Bahkan dengan dorongan Ning Rongrong, masih ada celah besar antara dia dan Bibi Dong. Di pihak mereka, yang melakukan yang terbaik adalah Master Balai Pengobatan Sekte Tang, semua jenis serangan Battle Spirit Douluo yang Wudi. Bahkan jika kekuatan roh yang Wudi masih belum mencapai peringkat 90, itu masih agak lebih dalam dari Shrek Seven Devils lainnya. Ditambah dorongan Ning Rongrong, dia sama sekali tidak kalah dengan Snakelens Douluo dalam hal kekuatan roh. Keduanya seimbang, dan tombak pemecah jiwa yang Wudi yang selalu maju menyebabkan Snakelens Douluo sakit kepala yang sangat besar, terutama beberapa gerakan pembunuhan hebat yang akan membuat kedua belah pihak menderita menempatkan Silong pada posisi yang kurang menguntungkan. Sementara itu, meskipun Legiun Naga Suci telah kehilangan komandan dan wakil mereka, mereka masih menunjukkan kekuatan elit kerajaan roh. 10.000 guru roh menyapu tengah medan perang, langsung menuju pasukan kerajaan Dou Empire. Mereka akan segera memasuki jangkauan serangan kemampuan roh. Marsekal Gelong memandang Grandmaster dengan sedikit cemas. Preseptor negara, bukankah seharusnya guru roh kita juga melepaskan roh mereka, dan menyerang? Grandmaster menggelengkan kepalanya. Belum. Jangan menjadi marsal yang tidak sabar. Saat berbicara, tatapan Grandmaster beralih ke Sekolah Ubin Kaca 7 Harta Karun di tengah formasi. Ning Fengzi juga hanya melihat ke arahnya. Mata mereka bertemu, dan Grandmaster memberi Ning Fengzi anggukan tegas. Ning Fengzi mengacungkan jempol besar dalam pengertian. Seiring dengan teriakan panjang yang kuat, pedang Douluo Chen Xin melompat, pedang 7 pembunuhannya tiba-tiba meledak dengan cahaya. Angin bertiup entah dari mana. Pada saat yang sama,
6 baris cahaya pendukung melesat seperti kilat dari pagoda ubin kaca 7 harta karun Ning Fengzi, secara bersamaan mengalir ke pedang Douluo. Pada saat itu, Seven Kill Sword itu menyapu dengan gambar pedang raksasa sepanjang 100 meter, selebar 30 meter. Potongan ini bukan untuk menyerang musuh, melainkan untuk menyapu tanah di depan para master roh pengisian Legiun Naga Suci. Peringkat 97 pedang Douluo, dengan peningkatan 80% Ning Fengzi, naik ke peringkat 98 kekuatan roh dalam praktis sepersekian detik. Saat ini dia sudah bisa dibandingkan dengan Bibi Dong sementara dia tidak bisa sepenuhnya melepaskan kekuatan rohnya. Potongan pedang yang mengguncang langit itu memenuhi langit, mendarat di depan Legiun Naga Suci hampir seketika. Energi pedang yang tak tertandingi tajam membuat seluruh 10.000 Legiun Naga Suci yang kuat berhenti sebagai satu. Dan segera setelah itu, serangkaian ledakan besar bergema, semua tanah tampak meledak terbuka. Master Roh Sekolah Lapis Baja Gajah dan Sekolah Naga Suci yang menyerang terjauh di depan Legiun Naga Suci diledakkan ke udara oleh tebasan yang satu ini, langsung terlempar setinggi beberapa lusin meter. Energi pedang hiu mengoyak tubuh mereka, dan meskipun itu tidak bisa membunuh mereka karena jangkauan serangannya terlalu besar, bulu dan sisik mereka menyembur ke segala arah, menghasilkan awan darah yang besar. Tepat pada saat ini, Grandmaster dengan tajam melambaikan tangan kanannya. Tentara Tang, longgar, Weng. Seiring dengan dentang nyaring yang menghancurkan telinga, suara senandung yang tersebar luas bergema sejenak. Lebih dari 10.000 tentara-tentara Tang secara bersamaan, dan untuk pertama kalinya di medan perang, melepaskan baut yang menghancurkan dari panah Zuge yang saleh. Baut panah hitam membentuk bayangan terkonsentrasi di udara, baik yang dipasang maupun dengan berjalan kaki tentara-tentara Tang menggunakan busur Zuge yang saleh di tangan mereka untuk melukis kemegahan kematian. Guru roh Sekolah Lapis Baja Gajah dan Sekolah Naga Suci terjauh di depan sudah tidak dapat melindungi para guru roh di belakang. Master roh tipe serangan kelincahan yang mengapit di kedua sisi juga masing-masing terungkap di depan busur Zuge yang saleh dari 1.000 tentara-tentara Tang yang dipimpin oleh Master Aula Kekuatan Sekte Tang Tan dan Master Aula Pertahanan Niu Gao. Lebih dari 12.000 tentara-tentara Tang, masing-masing dengan panah Zuge yang saleh memuntahkan 16 baut panah berujung besi halus, pemandangan macam apa itu? Hampir 200.000 baut panah membentuk apa yang tampak seperti awan hitam di tanah, menyebar ke garis depan tentara naga suci dalam sepersekian detik. Untuk membuat serangan itu lebih efektif, untuk membiarkan para master roh menunjukkan kekuatan mereka di saat pertama pertunangan, formasi Legiun Naga Suci sangat tersebar. Itu juga hanya karena inilah mereka bertemu lebih banyak serangan Zuge Crossbow yang saleh secara langsung. Dalam formasi tentara Kekaisaran Surga Dou, Kaisar Suebeng sudah mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia telah menunggu saat ini terlalu lama. Sebagai penguasa tertinggi kerajaan Dou Empire, tentu saja dia mengerti betapa pentingnya arti dari efek Godly Zuge Crossbow bagi perang ini. Bahkan pada beberapa lusin li dari medan perang utama, suara lebih dari 10.000 busur Zuge Dewa yang meletus sekaligus masih membuat hati dingin. Pada saat yang sama, saat awan hitam itu memasuki Legiun Naga Suci, menyebabkan pemandangan awan besar darah yang melesat ke udara, keamanan bisa terlihat di mata Suebeng. Bersamaan dengan pemandangan itu, juga datanglah jeritan kesengsaraan yang menyayat hati. Di mana awan baut Zuge Crossbow Dewa Hitam lewat, para Master Roh Legiun Naga Suci runtuh seperti gandum kesabit. Itu hampir 200.000 baut panah yang bisa menembus 4 kemampuan roh pertahanan cincin. Bagian depan Legiun Naga Suci masih agak baik-baik saja, bagaimanapun juga mereka sebagian besar adalah Master Roh tipe serangan kekuatan dengan Master Roh tipe pendukung lebih jauh di belakang, tetapi Master Roh tipe serangan kelincahan di sayap tidak seberuntung itu. Tidak peduli seberapa cepat Master Roh tipe serangan kelincahan, tidak mungkin untuk berlari lebih cepat dari baut Godly Zuge Crossbow. Dalam waktu sepersekian detik, hampir sepertiga dari Master Roh tipe serangan kelincahan dengan pertahanan yang relatif lemah di sayap runtuh. Hanya mereka yang memiliki level yang relatif tinggi, atau mereka yang bereaksi dengan cerdik dan bergerak untuk melarikan diri yang keluar dari bahaya. Meskipun Master Roh Legiun Naga Suci sebagian besar adalah Master Roh tipe serangan kekuatan, menggunakan daging mentah mereka untuk memblokir serangan Zuge Crossbow Saleh yang begitu padat masih merupakan peristiwa yang sangat menakutkan. Hampir masing-masing yang mengisi daya terjauh di depan terkena lebih dari 100 baut panah. 16 baut panah dilaporkan hanya dapat mematahkan 4 pertahanan cincin,
Tetapi ketika menghadapi 100 pada saat yang sama, maka bahkan kemampuan pertahanan tingkat 5 cincin mungkin tidak dapat memblokirnya sepenuhnya. Terlebih lagi, saat busur Zuge ilahi lepas, berapa banyak Master Roh Legiun Naga Suci yang telah melepaskan kemampuan roh pertahanan mereka. 2 baris penuh, lebih dari 1000 guru roh Legiun Naga Suci meletus dengan kabut darah yang melimpah dan mencolok, dan jeritan kesengsaraan yang menyayat hati bergema di dalam pertumpahan darah itu. Menambahkan kerugian dari 2 sayap Master Roh tipe serangan kelincahan, 1 tendangan voli telah mengurangi seluruh jumlah Legiun Naga Suci hampir 1/6. Sue Beng melambaikan tangannya dengan penuh semangat. Tindakan pertama tentara Tang telah memiliki hasil yang sangat mengejutkan. Meskipun terlalu jauh untuk melihat dengan jelas jumlah kerugian musuh, kabut darah yang naik menunjukkan ruang lingkup kerusakan mereka. Terlebih lagi, ini baru permulaan. Mekanisme angin naik. Grandmaster sedingin balok es. Di bawah perintahnya, tentara-tentara Tang dengan cepat menyelesaikan mekanismenya. Dan Legiun Naga Suci sudah sedikit takut dengan tendangan voli ini. Sementara itu, pedang Douluo tidak berhenti setelah tebasan pertama. Membalik di udara, kekuatan rohnya tiba-tiba terpancar di bawah kakinya, dan seperti bintang yang mengejar bulan, dia menembak langsung untuk pertempuran kekuatan di tengah. 7 pedang pembunuh menunjuk ke depan, targetnya adalah hantu berjajar hitam Panter Douluo. Bibi Dong dan Tang San hanyalah pukulan perdagangan yang intens. Ketika kemampuan roh ke-6 Kaisar Laba-Laba kematiannya Bloods, U.C.K.I.N. G. Spider-Tons baru saja akan menusuk Tang San, berada pada saat yang sama dengan busur Zuge Dewa meletus. Gerakan Bibi Dong melambat sejenak, matanya dipenuhi ketidakpercayaan. Bagaimana mungkin Tang San membiarkan kesempatan seperti itu berlalu begitu saja? Kaki kanannya menginjak lantai, domain Dead God meletus sepenuhnya. Cahaya berwarna merah dan putih langsung menutupi medan perang, memaksa kembali domain kematian Bibi Dong, menjauhkan racun domain kematian. Pada saat yang sama, seberkas cahaya keemasan mengalir ke Seagot Trident, membuat instrumen ilahi ini sekali lagi melepaskan pancaran yang tepat. Dalam pertempuran sebelumnya, karena Tang San telah langsung membunuh 2 kekuatan satu demi satu, dengan cepat melepaskan kemampuan rohnya, serangan kekerasan Bibi Dong bahkan tidak memberinya waktu untuk mendorong Seagot Trident saat dia bertahan dengan keras di bawah penindasan Bibi Dong. Sekarang dia akhirnya bisa menarik napas. Trisula emas berayun dalam lingkaran, mengandalkan kekuatan pertahanan Unfixed Storm dalam cincin cahaya emas untuk melarutkan Bloods, U.C.K.I.N. G. Spider-Tons itu. Setelah membubarkan serangan Bibi Dong, Tang San mundur daripada maju. Menggunakan Ghost Shadow Perplexing Step, dia dengan cepat mundur, cahaya biru keemasan yang intens naik lagi, avatar perak biru diluncurkan. Dia adalah Master Roh tipe kontrol, bukan tipe serangan kekuatan. Dalam pertempuran semacam ini, dia harus lebih menekankan pada kontrol, dan bukan pada duel sampai mati dengan Bibi Dong. Sisi mereka tidak diragukan lagi lebih lemah dari sisi Bibi Dong dalam kekuatan keseluruhan, dan semakin terseret semakin buruk hasilnya. Tapi saat ini mereka masih harus terhenti, untuk memperjuangkan cukup waktu untuk Legiun Master Roh Surga Do Grandmaster dan Tentara Tang. Tertarik oleh kehadirannya, Bibi Dong perlahan maju menuju Tang San. Dia sudah sangat membencinya, dan bahkan dengan masalah besar dengan Legiun Naga Suci, saat ini dia lebih ingin berurusan dengan Tang San tepat di depannya. Tidak ada yang tahu sakit kepala besar seperti apa yang akan dia berikan padanya jika dia meninggalkan pemuda ini sendirian. Di tengah suara keras, wajah Tang San menunjukkan cahaya ilahi yang intens. Dengan bentuk utama Seagot Trident, tidak sulit baginya untuk memblokir Bibi Dong. Seagot Trident menghasilkan lingkaran demi lingkaran cahaya keemasan, menyebar ke arah Bibi Dong. Melihat cincin emas ini, Bibi Dong tidak bisa menjaga ekspresinya agar tidak berubah. Dia masih sangat ingat bahwa karena cincin cahaya keemasan inilah dia terpaksa menggunakan tubuh abadi kemampuan roh ke-9-nya terakhir kali di hutan besar Stardow. Dan meski begitu, dia masih terluka parah. Akibatnya, melihat badai yang tidak diperbaiki dilepaskan dari Seagot Trident Tang San, Bibi Dong secara alami berhenti di udara. Melambaikan kedua tangannya, cahaya ungu dan hitam mencolok mengembun di depannya, benar-benar melindunginya di dalam. Jejak senyum muncul di sudut mulut Tang San. Bahwa dia bisa menjebak Bibi Dong saat itu bukan dengan kekuatannya sendiri, melainkan kekuatan Seagot. Dan dengan jarak kekuatan roh antara dia dan Bibi Dong, peluang sukses untuk badai yang tidak diperbaiki tidak diragukan lagi sangat kecil.
Tentu saja dia tidak akan melakukan sesuatu yang. Saat cincin cahaya kemasan itu memaksa Bibi Dong kembali, mereka berpisah ke kedua sisi, masing-masing bergerak untuk menyelimuti judul Douluo melawan Xiao Wu, serta lawan Dugubo. Blowfish Douluo Sue. Sementara itu, cincin roh keempat Tang San juga tiba-tiba menjadi cerah. 9 sinar cahaya kemasan secara bersamaan melesat keluar dari tanah dan menghasilkan sangkar emas di bawah masing-masing dari 9 orang Bibi Dong, menjebak mereka di dalamnya. Meskipun kandang ini hanya bisa menunda Master Roh di judul Douluo sebentar dan akan menguap oleh serangan kuat mereka, pertarungan antara para ahli sejati seringkali tidak akan berhasil saat ini. Pada saat ini, Tang San benar-benar menunjukkan kekuatannya sebagai tipe kontrol judul Douluo. Dengan lawan di depan mereka tiba-tiba melambat, para Master Roh di pihak Tang San secara alami tidak akan membiarkan kesempatan itu menyelinap mereka. Dai Mubai dan Zhu Zuqing selalu berdekatan satu sama lain. Dengan kesempatan saat ini, mereka secara bersamaan berlari ke arah satu sama lain, cahaya intens tiba-tiba mengembun di udara. Tombak pemecah jiwa Yang Wudi melepaskan lebih banyak cahaya. Snakelens Douluo baru saja menghancurkan penjara perak biru yang mengelilinginya ketika dia sudah bertemu langsung dengan tombak pemecah jiwa yang maju tanpa mengindahkan. Serangan ini diringkas dari semua kekuatan roh Yang Wudi, tidak ada cara untuk bertahan. Snakelens Douluo jelas merasa bahwa tidak ada cara untuk menghindari tombak ini, dan dia tidak bisa lagi bertahan selalu ditekan oleh Yang Wudi. Dengan paksa menggeser target Yang Wudi di tubuhnya 10 cm, dia menggunakan Snakelens-nya seperti war saber, langsung menebang Yang Wudi. Sepertinya dia akan membawa Yang Wudi bersamanya dalam kematian. Yang Wudi tentu saja tidak akan mundur. Jika dia melakukannya, dia bukanlah kepala klan Breaking Clan. Dengan suara kepulan lembut, tombak pemecah jiwa menusuk langsung melalui T Snakelens Douluo, dan pada saat yang sama Yang Wudi berlari ke depan, menghindari kepala tajam Snakelens, bahunya malah dipukul dengan keras oleh porosnya. Kedua kekuatan itu memuntahkan awan darah hampir bersamaan, roh mereka juga menghilang hampir seketika. Luka berat seketika membuat mereka berdua tidak dapat mempertahankan semangat mereka, dan kekuatan roh meletus tepat di antara mereka. Melemparkan keduanya kembali. Luka Yang Wudi sangat serius, seluruh bahu kirinya dihancurkan oleh tombak, sedemikian rupa sehingga bahkan 4 tulang rusuk patah, organ dalamnya juga rusak parah. Tapi Snakelens Douluo bahkan lebih sengsara darinya. Meskipun dia telah menghindari melukai jantungnya, tombak Yang Wudi telah membuka lubang besar di T-nya, benar-benar menusuk seluruh paru-paru, dan bahkan menyikat tulang punggungnya. Setelah dia terlempar ke belakang, Snakelens Douluo langsung lumpuh di tanah, tidak bisa lagi bangun. Dengan cedera serius seperti itu, dia sudah kehilangan kekuatan untuk terus bertarung. Pertempuran telah tumbuh sangat putus asa mulai saat ini. Di tempat lain, Ma Hongjun menjelma saat Phoenix api berkepala 7 tiba-tiba menumbuhkan kepala lain. Ini adalah variasi yang dia dapatkan setelah cincin rohnya naik menjadi 8. Api Phoenix yang intens langsung membungkus musuh di depannya, dan dengan domain Dead God Tang San ditambah dorongan komprehensif Ning Rongrong, kekuatannya sudah sepenuhnya level judul Douluo. Atribut api dahsyat roh Phoenix tidak diragukan lagi dimanifestasikan pada saat ini, menyerang tubuh lawan seperti belatung tulang. Tapi dia sendiri juga dicambuk oleh kemampuan roh lawan, dan terlempar terbang. Mestanches Oscar tidak lebih baik dari Xiao Wu. Dia tidak punya cara untuk melawan lawan, dan hanya bisa menggunakan instan yang dibeli oleh penjara perak biru Tang San untuk segera memakan sosis bayangan cermin lain, mundur sepenuhnya pada saat yang sama, sambil mengeluarkan sosis kecil transparan berbentuk ulat dari saku nya. Sosis ini melepaskan fluktuasi energi yang aneh. Menelannya dalam satu tegukan, hanya dalam sekejap, Oscar tampak bersinar dengan masa muda lagi, kekuatan rohnya langsung kembali ke puncaknya. Dia sekali lagi menghasilkan klonnya, yang menerjang. Ini adalah kemampuan roh ke-8 Oscar, sosis ulat kristal. Efek, secara instan sepenuhnya mengembalikan kekuatan roh, memberi seluruh tubuh seperti stimulan jantung. Juga memakan satu erek goldfly dan satu stimulating pink sausage, gambar Phoenix yang intens meletus di belakangnya. Ini adalah serangan penusuk awan Phoenix Ma Hongjun. Sosis cermin klon yang dia makan sebelumnya dibuat menggunakan darah Ma Hongjun.
Kekuatan Oscar sendiri tidak dapat disangkal tidak terlalu kuat. Bahkan menggunakan Erect Gold Fly-nya tidak bisa lebih dari membuat kemampuannya lebih efisien. Tapi sosis bayangan cermin miliknya memberinya kekuatan segudang kemampuan roh. Tiba-tiba berubah dari Master Roh Macan Putih tipe serangan kekuatan menjadi Master Roh Pertempuran Phoenix, berubah dari jarak dekat menjadi kombatan jarak jauh, langsung menangkap lawannya tanpa persiapan. Ditambah sosis ulat kristal sepenuhnya memulihkan kekuatan rohnya, serangan penusuk awan Phoenix ini langsung meledakkan judul Douluo yang terbang itu. Judul Douluo melawan Xiao Wu telah memaksanya untuk menggunakan tubuh emas tak terkalahkan 2 kali, dan teleportasi diluncurkan tanpa jeda. Tepat pada saat ini dia terjebak oleh penjara perak biru sesaat, dan Xiao Wu juga langsung mundur. Sebelum judul Douluo ini bisa menghancurkan penjara perak biru itu, cincin cahaya keemasan sudah menyelimuti dirinya. Dia merasakan tubuhnya menegang, dan sudah benar-benar tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Di tempat lain, yang sama-sama ditargetkan oleh badai tak diperbaiki Tang San, Blowfish Douluo lebih beruntung. Dia merasakan ledakan kepanikan, dan segera kembali ke bentuk normalnya. Kaisar Ular Jade Fosfor Dugubo tidak hanya menjatuhkannya, dia bahkan menggunakan durinya untuk meninggalkan beberapa luka pada Dugubo. Unfixed Storm hanya memiliki tingkat keberhasilan 50%. Meski begitu, Tang San sudah cukup puas. Bagaimanapun, dia saat ini berurusan langsung dengan tekanan besar Bibi Dong. Memiliki waktu luang untuk menyetrum judul Douluo selama 8 detik sudah cukup bagus. Xiao Wu memiliki sedikit kemarahan setelah ditekan oleh roh beruang gila iblis darah beruang gila Douluo begitu lama. Melihat badai tak diperbaiki Tang San menghantam, bagaimana dia bisa membiarkan kesempatan itu berlalu begitu saja. Dengan satu teleportasi, dia tiba di belakang Mad Bear Douluo, kepang kalajengkingnya keluar, berkelok-kelok di leher Mad Bear Douluo. Jari-jari kaki kanannya menempel di punggung bawah musuh, Wise Bow diluncurkan, segera melemparkan Mad Bear Douluo ke udara. Cincin roh keenam merah Xiao Wu langsung menjadi cerah, dan dia berubah menjadi bayangan buram yang menembak ke arah Mad Bear Douluo. Cincin roh keenamnya adalah cincin roh kehidupan binatang roh 100.000 tahun sebelumnya. Ketika Tang San membangkitkannya dan mengembalikannya ke tubuhnya, itu memiliki kedekatan yang tak tertandingi dengannya. Sekarang dia meluncurkan kemampuan roh 100.000 tahun dari cincin roh yang menyatu dengannya, itu tidak kalah dengan cincin roh ke-9 judul Douluo manapun. Ditambah karakteristiknya sebagai mantan binatang roh 100.000 tahun, konsumsi kekuatan rohnya tidak terlalu besar. Ketiadaan, Skill 8 Stage Drop, diluncurkan. Di udara, Mad Bear Douluo langsung terbungkus lampu merah, berputar dengan cepat saat dia menabrak tanah seperti bintang jatuh. Dengan krisis Xiao Wu yang sementara teratasi, Tang San juga jatuh ke dalam krisisnya sendiri. Melihat cincin emas Unfixed Storm bergerak ke judul Douluo di kedua sisi, mata Bibi Dong berkobar dengan cahaya yang mengerikan. Fluktuasi kekuatan roh yang intens mendidih hingga batasnya, cahaya berkedip, cahaya ungu dan hitam sudah berubah menjadi hijau yang menyedihkan. 6 hitam, 1 merah dan 2 hitam, 9 cincin roh langsung muncul. Dia sudah melepaskan roh keduanya, Kaisar Laba-Laba Pemakan Jiwa. 2 Foreclaws hijau tua raksasa langsung tertutup bersama, surga mengguncang bilah cahaya hijau tua yang bergetar lurus ke arah Tang San. Bibi Dong telah memfokuskan kekuatan penuhnya dalam satu serangan ini. Bilah lampu hijau tua itu terlihat berkedip-kedip sangat goyah di udara, cahaya yang terdistorsi sehingga pada dasarnya tidak mungkin untuk menilai di mana ia akan mengenai. Bahkan dengan tingkat kekuatan mental Tang San, begitu ia masuk ke jangkauan serangan ini akan segera dihancurkan oleh cahaya yang terdistorsi itu, semua efek penyelidikan benar-benar dilenyapkan. Tekanan yang sangat besar membuat jantung dan paru-paru Tang San merasa seperti akan meledak. Bahkan memegang seagot trident sebelum T-nya tidak dapat melemahkan perasaan ini. Beberapa cincin cahaya keemasan yang dihasilkan oleh Trisula bahkan dipotong menjadi 2 bagian oleh bilah raksasa giok gelap itu. Yang bisa mereka lakukan hanyalah sedikit memperlambatnya. Tang San mengerti bahwa Bibi Dong sudah bertekad untuk membunuhnya, apakah di medan perang atau tidak, dia telah memutuskan untuk benar-benar membunuhnya. Menghadapi krisis seperti itu, bahkan Tang San dengan kemampuannya yang tak terhitung banyaknya, sangat merasa tidak berdaya sebelum kekuatan absolut. Meskipun Bibi Dong masih belum menunjukkan kekuatan peringkat 99 judul Douluo, dengan begitu banyak cincin roh, kekuatan roh peringkat 93-nya masih belum bisa bertahan.
Tang San mengerti bahwa dia masih jauh dari seorang ahli puncak sejati. Cahaya di matanya terfokus. Pada saat itu, cahaya keemasan seagot trident naik ke ekstrim, merek di dahi Tang San melepaskan cahaya seagot sedalam lautan. Saat ini, semua energinya dituangkan ke dalam alat ilahi sejati di tangannya ini. Fluktuasi energi tirani langsung naik ke puncak, cahaya keemasan berkilauan membuat Tang San menjadi warna emas yang mencolok. Berputar, berputar, menyerang, 3 gerakan sederhana dilakukan sebagai satu, dan dalam sekejap, kekuatan langit dan bumi tampaknya mengembun dalam gerakannya yang sederhana. Seagot trident menembakkan sinar ilusi yang tampak seperti cahaya keemasan, seolah-olah menembus ruang, bayangan terdistorsi bermain di atasnya saat langsung menuju pedang cahaya giok gelap yang ditembakkan Bibi Dong. Mata Bibi Dong sudah dipenuhi dengan kecemerlangan sedingin es. Menghadapi bentuk ketiga Golden 13 Halberd, One Goose Without Return, dia benar-benar membuat perubahan yang langsung membuat Tang San pucat karena ketakutan, dan memenuhi matanya dengan keputusasaan. Bila cahaya giok gelap terpisah dari kendali Bibi Dong sendiri, berputar di udara, itu benar-benar Cirque Meventet seagot trident Tang San, langsung menuju Tang San sendiri. Dan Kaisar Laba-Laba pemakan jiwa Bibi Dong Spirit kembali beralih kembali ke Kaisar Laba-Laba kematian. Pada saat yang sama, cincin roh kesembilannya langsung menjadi cerah. Tang San tentu saja mengerti apa yang Bibi Dong lakukan. Dia ingin mengandalkan kemampuan abadinya untuk menghadapi One Goose Without Return dari Golden 13 Halberd-nya, dan serangannya secara bersamaan akan menimpanya. Saat itu, setelah Bibi Dong terluka parah oleh serangan ini, dia dengan hati-hati meneliti kemampuan ilahi berbahaya yang hampir membunuhnya. Dia tidak memiliki kepastian bahwa dia dapat sepenuhnya memblokirnya dengan kemampuan roh, dan malah memikirkan metode ini. Dia akan mengambil risiko terluka lagi sendiri, tetapi juga akan melenyapkan Tang San untuk mencegah bahaya di kemudian hari. Tampaknya baginya bahwa bahkan pemusnahan total Legiun Naga Suci kurang penting daripada membunuh Tang San. Jika pemuda ini terus matang, dia akan menjadi ancaman fatal baginya. Agak jauh dari sana, Harimau Putih Neraka telah terbentuk dan langsung memukul 2 judul Douluo yang awalnya melawan Dai Mubai dan Zhu Zuqing, lalu menerjang ke arah ini. Tapi Harimau Putih Neraka benar-benar terlalu jauh dari Tang San, bahkan jika mereka bahkan lebih cepat, itu masih tidak mungkin dibandingkan dengan kecepatan serangan Bibi Dong. Ma Hongjun dan Oscar ingin membantu, tetapi judul Douluo yang melawan mereka sepenuhnya menyerang. FORCIBLY mencegah mereka ikut campur. Meskipun Ning Rongrong memberi Tang San dorongan 6 atribut dengan seluruh kekuatannya, dia juga mengerti bahwa kekuatan yang bisa dia berikan tidak mungkin membiarkan Tang San memblokir serangan itu dengan tubuh fisiknya. Yang Wudi baru saja menghasilkan tombak pemecah jiwa baru, menguatkan dirinya untuk merangkak dari tanah. Pedang Douluo Chenshin sama-sama menggunakan pedang 7 pembunuhan untuk menekan lawannya, tetapi dia juga tidak cukup cepat untuk datang membantunya pada saat yang sama. Tidak ada yang mengira bahwa Bibi Dong benar-benar akan begitu gagah berani, menggunakan metode semacam ini untuk membunuh Tang San. Tang San telah mengeluarkan Golden 13 Halberdes One Goose Without Return, dan tidak memiliki kekuatan yang tersisa. Ditargetkan oleh lawan level Bibi Dong, tidak mungkin baginya untuk menghindar. Menghadapi serangan sekuat ini, yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu. Meskipun itu hanya sekejap, bagi Tang San sepertinya lewat dalam gerakan lambat. Tetapi tepat pada saat ini, bola cahaya merah raksasa jatuh dari langit, menghantam dengan keras bilah cahaya giok gelap itu dengan LUS teremas berkilauan. Xiao Wu, Tang San berteriak. Boom, meledak, hancur, di jantung ledakan itu, bahkan ruang terkoyak, retakan spasial hitam halus yang tak terhitung jumlahnya meletus dari tengah. Darah dan daging terbang, pecahan mayat yang tak terhitung jumlahnya ditelan di dalam celah-celah itu. Tubuh merah yang sudah sepenuhnya diwarnai terlempar sebagai jawaban, sangat menyerang Tang San dan memblokir di depannya, sepenuhnya mengambil sisa pedang cahaya giok gelap setelahnya. Serangan Bibi Dong adalah salah satu kemampuan roh terkuatnya, juga kemampuan paling kuat dari Kaisar Laba-Laba pemakan jiwa, Space Rending Abyss Cut. Seiring dengan kekuatan rohnya di peringkat 98 intensitas, kekuatan serangan ini benar-benar pada tingkat untuk menghancurkan langit dan memadamkan bumi. Dengan keras, tubuh Tang San terlempar ke belakang 30 meter penuh, sebelum dia ditangkap dan distabilkan oleh Harimau Putih Neraka. Tapi di sisi lain,
tubuh Bibi Dong juga langsung dihancurkan oleh kekuatan mengerikan Seagot Trident One Goes Without Return, dan meledak menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang dilemparkan kemana-mana. Seagot Trident menembak di belakangnya tanpa jeda, bergegas ke tentara kekaisaran roh beberapa kilometer jauhnya seperti meteor emas. Di mana cahaya keemasan berlalu, semua rintangan berubah menjadi dalam diameter 10 meter, mencapai sampai ke benteng Jialing Pass. Semua prajurit lapis baja berat yang berdiri di sana benar-benar menghilang menjadi ketiadaan. Cahaya keemasan itu akhirnya mengembun di satu tempat dinding. Dengan ledakan besar, lubang berdiameter 5 meter dipotong lurus melalui dinding setebal 100 meter. Akhirnya, Seagot Trident kehilangan cahaya keemasannya dan jatuh di bawah dinding, meledakkan lubang besar. Robek, tendangan voli kedua Gadlizuge Crossbow selesai, awan besar kabut berdarah memenuhi langit sekali lagi. Kali ini, jumlah Master Roh Legiun Naga Suci yang mati sebelum baut panah bahkan lebih besar. Semua Master Roh tipe serangan kelincahan di bawah peringkat 70 benar-benar musnah. Grandmaster akhirnya memberi perintah untuk menyerang. Master Roh Surga Dou, Tentara Tang, bunuh. Marsekal Gelong secara bersamaan mengangkat tombak panjang di tangannya, meraung dengan mata marah, meneriakkan satu kata, bunuh, menuangkan hampir semua kekuatan roh level 80 ke dalam suaranya. 10 legiun kavaleri berat, 10 legiun kavaleri ringan, langsung menyerang Jialing Pass seperti tsunami yang tak terbatas. Pengisian terjauh di depan masih tentara Tang. Di atas kuda, mereka hanya memutar mekanisme untuk tendangan voli ketiga. Busur Zuge ilahi mereka masih memegang 16 baut tajam. Dalam kabut ungu pekat, tubuh Bibi Dong yang hancur berubah, berteriak. Legiun Naga Suci mundur. Kavaleri berat dan infanteri, temui musuh. Baginya, hidup atau mati kavaleri berat dan infanteri berat itu tidak penting. Yang penting adalah Spirit Hall tidak bisa dibiarkan bergoyang. Meskipun dia masih belum tahu sejauh mana kerugian Legiun Naga Suci, korbannya sudah sangat menyedihkan. Jika mereka dikejar dan diserang oleh musuh seperti ini, tidak ada yang tahu berapa banyak yang akan mati. Para penyerang itu juga adalah Master Roh, serta senjata tak dikenal yang bahkan dapat menyebabkan banyak korban bagi para Master Roh. Seperti yang mereka katakan, kekalahan itu seperti tanah longsor, dua tendangan voli Zuge Crossbow yang saleh telah memadamkan semangat juang Legiun Naga Suci. Menambahkan kematian komandan mereka, atas perintah Bibi Dong untuk mundur, itu adalah setiap orang untuk dirinya sendiri.